Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Abida NIM 123001928. Di sini saya akan melakukan demonstrasi pemeriksaan head to toe pada kehamilan. Ada 4 persiapan, yaitu yang pertama persiapan alat. Alat-alat yang kita butuhkan dalam pemeriksaan kali ini yaitu ada stetoskop, tensimeter, jangka panggul, refleks hammer, midline, bengkok, kapas DTT, tisu, handscoon, dan funduscoop. Lalu selanjutnya persiapan ruangan, kita tutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien, dan kita nyalakan lampu jika diperlukan. Setelah itu persiapan petugas, kita melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Setelah itu lanjut ke persiapan pasien. Yang pertama yaitu kita periksa tinggi badan dan berat badan ibu. Ibu, sekarang kita periksa tinggi badan ya. Ibu silakan berdiri di sini ya. Kita arahkan ibu untuk berdiri tegak, pandangan ke depan, dan kaki menempel ke tembok. Nempel ya Bu. Lalu setelah itu kita lihat tingginya sampai berapa. Setelah itu kita dokumentasikan. Setelah itu kita lanjut ke berat badan. Ibu silakan berdiri di atas timbangan ya Bu. Kita suruh ibu untuk melihat ke depan, pandangan ke depan, dan kita lihat. Setelah itu kita catat hasilnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ketiak. Untuk pemeriksaan ketiak kita anjurkan ibu untuk membuka bajunya terlebih dahulu. Ibu, permisi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ketiak. Ibu, bajunya dibuka ya. Setelah itu kita periksa apakah ada pembenjolan kelenjar limfa atau tidak. Kita periksa menggunakan tisu. Kita ambil tisu, lalu kita lipat di tangan. Seperti ini. Untuk tangan satunya juga sama. Permisi ya Bu, saya periksa dulu ya. Kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar limfa atau tidak. Setelah itu tisu kita buang ke bengkok. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan suhu. Kita ambil termometernya, kita pasang di ketiak ibu. Permisi ya Bu, saya periksa suhunya dulu. Lalu kita anjurkan ibu untuk menjepitnya. Sembari menunggu pemeriksaan suhu, kita lanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah. Kita ambil stetoskopnya, kita pasang. Lalu kita ambil tensimeter. Kita sisihkan lengan baju ibu terlebih dahulu. Permisi ya Bu. Kita periksa kunci balon. Setelah itu jika sudah, kita mulai memompanya. Jika sudah selesai, kita catat hasilnya.
Setelah itu kita ambil termometer yang tadi sudah kita pasang. Permisi ya Bu. Lalu kita lihat hasilnya dan kita dokumentasikan. Yaitu pemeriksaan nadi dan pernafasan. Kita ambil jam tangan yang ada jarum detiknya. Lalu kita periksa di nadi radialis ibu yang sejajar dengan ibu jari. Setelah itu untuk pemeriksaan pernafasan kita lihat pergerakan dada ibu. Kita periksa selama 1 menit penuh. Dan untuk normalnya untuk nadi itu 60-100 kali per menit. Dan normal pernafasan 16-24 kali per menit. Sudah Ibu, terima kasih. Setelah itu kita catat hasilnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rambut. Kita lihat karena ibunya berkerudung, kita anjurkan ibu untuk membuka kerudungnya terlebih dahulu. Ibu, kerudungnya dibuka tidak apa-apa ya Bu. Permisi. Setelah itu kita lihat rambut ibu warnanya hitam. Lalu kita palpasi, kita masukkan tangan kita ke sela-sela rambut ibu seperti ini. Sambil kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada ketombe atau tidak. Setelah itu kita lihat rambut ibu rontok atau tidak dengan cara kita tarik rambut ibu sampai keluar seperti ini. Lalu kita lihat apakah ada rambut yang menempel di tangan atau tidak. Setelah itu pemeriksaan muka. Ibu permisi, maskernya dibuka dulu ya Bu. Permisi ya Bu. Kita lihat wajah ibu itu ceria. Lalu kita lihat tidak ada odema dan tidak ada plasma gravidarum. Setelah itu pemeriksaan mata. Kita lihat mata ibu simetris atau tidak. Lalu kita palpasi apakah kita palpasi di bagian konjungtiva apakah anemis atau tidak. Permisi ya Bu, kita periksa dan arahkan ibu untuk melihat ke atas. Dan kita lihat konjungtiva ibu warnanya pink muda, berarti ibu tidak mengalami anemis. Setelah itu kita periksa sklera ibu apakah mengalami ikterus atau tidak. Kita palpasi, kita arahkan ibu untuk melihat ke bawah. Permisi ya Bu. Dan kita lihat ibu tidak mengalami ikterus. Setelah itu kita palpasi juga di bagian palpetra apakah mengalami odem atau tidak, yaitu sekitar alis dan mata. Kita anjurkan ibu untuk menutup mata. Permisi ya Bu, tutup mata dahulu. Lalu kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Setelah itu kita periksa hidung ibu, kita lihat apakah ada pernafasan cuping hidung atau tidak. Lalu kita periksa kebersihannya menggunakan senter. Permisi ya Bu. Setelah itu kita lihat juga apakah ada sekret atau polip. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan bibir. Kita lihat bibir ibu warnanya pucat atau tidak. Lalu lanjut ke pemeriksaan mulut. Kita anjurkan ibu untuk membuka mulutnya. Ibu bisa buka mulutnya ya Bu. Kita lihat dengan senter. Kita lihat kebersihan mulut ibu. Lalu kita tanya apakah ibu memakai gigi palsu atau tidak. Ibu memakai gigi palsu atau tidak. Setelah itu kita juga suruh ibu untuk menjulurkan lidahnya. Ibu permisi ya Bu, lidahnya bisa dijulurkan sambil membuka mulut. Kita lihat apakah terdapat tonsilitis atau tidak. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan telinga. Kita lihat telinga ibu, kita lihat kebersihannya dengan senter. Permisi ya Bu, saya lihat telinganya dulu. Kita lihat juga yang sebaliknya. Lalu kita lihat apakah ada serumen atau tidak, dan juga ada purulen atau tidak. Setelah itu kita lihat respon ibu. Jika kita suruh ibu untuk balik badan ke samping dan ibu merespon dengan baik, berarti pendengaran ibu masih berfungsi dengan baik. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan leher. Kita palpasi dengan 3 jari. Kita palpasi apakah ada bendungan vena jugularis atau tidak. Permisi ya Bu, kita palpasi dari belakang telinga ke leher. Setelah itu kita lihat juga apakah ada pembesaran tiroid atau tidak. Kita suruh ibu untuk menelan. Ibu bisa menelan ya Bu, dan kita lihat pergerakan jakumnya.
Setelah itu lanjut ke pemeriksaan dada. Kita lihat dada ibu simetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada retraksi intrakoste atau tidak pada saat ibu nafas. Dan kita dengarkan detak jantung tunggal sebelah kiri ibu dengan stetoskop. Kita pakai stetoskop terlebih dahulu. Lalu kita dengarkan detak jantung sebelah kiri ibu. Setelah itu kita suruh ibu tarik nafas. Ibu bisa tarik nafas sebentar ya Bu. Apakah terdapat suara bronchi atau wheezing atau tidak? Setelah itu pemeriksaan payudara, kita infeksi payudara ibu simetris atau tidak, lalu putingnya menonjol atau tidak, lalu kita apakah ada hiperpigmentasi pada areola mamae, dan ada pembesaran kelenjar Montgomery atau tidak. Setelah itu kita palpasi searah jarum jam seperti ini. Begitu juga dengan payudara yang satunya. Kita lihat konsistensi payudaranya kenyal atau tidak. Kita tanyakan pada ibu apa yang dirasakan, sakit atau tidak, atau geli. Setelah itu apakah ada benjolan atau tidak. Dan khusus trimester ketiga kita palpasi dari pangkal ke ujung, apakah sudah keluar ASI atau belum. Kita palpasi dari pangkal ke ujung, apakah sudah keluar ASI atau belum. Begitupun dengan payudara sebelahnya. Itu kita lanjut ke pemeriksaan abdomen atau perut. Kita infeksi, bentuknya membujur atau melintang. Setelah itu apakah pembesaran sesuai ukuran atau tidak. Lalu kita lihat juga apakah ada luka sesar atau tidak. Setelah itu kita lihat apakah ada hiperpigmentasi pada linea alba atau linea nigra. Dan jika pernah hamil, maka ada stri albikan atau guratan putih. Tetapi jika ini hamil pertamanya, maka ada stri vivid atau guratan kebiruan. Selanjutnya yaitu kita palpasi, yaitu ada 4, yaitu Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Sebelumnya kita arahkan ibu untuk menekuk kakinya terlebih dahulu. Ibu kakinya ditekuk ya Bu. Setelah itu kita mulai Leopard 1, yaitu untuk menentukan TFU dan apa yang ada di fundus. Kita palpasi dari arah simpisis sampai fundus. Kita palpasi seperti ini. Lalu kita lanjut merabanya sampai bertemu di arah fundus. Setelah itu kita lihat ya Allah. Setelah itu kita ukur menggunakan midline. Tangan kiri tetap di fundus. Kita ukur menggunakan midline mulai dari fundus sampai bawah simpisis. Setelah itu kita catat hasilnya. Setelah itu kita goyang-goyangkan. Kita lihat yang ada di fundus ini jika terasa bulat, lunak dan tidak melenting, berarti itu bokong. Tetapi jika yang teraba itu bulat, keras, dan saat digoyangkan itu melenting, berarti itu kepala. Selanjutnya yaitu Leopard 2, yaitu untuk menentukan apa yang ada di kanan kiri perut ibu. Caranya yaitu kita dorong ke samping, lalu kita raba di bagian sampingnya itu. Misal ini tangan kiri, kita dorong perut ibu ke daerah kiri, lalu kita raba apa yang ada di kiri perut ibu. Jika terabanya itu datar, lurus, panjang seperti papan, berarti itu punggung. Sama seperti sebaliknya, kita dorong
di daerah kiri kita dorong ke daerah kanan dan kita raba apa yang terdapat di kanan kiri ibu. Jika teraba lurus, datar dan panjang seperti papan, berarti itu punggung bayi. Setelah itu kita periksa Leopold 2 dengan gaya Budin, yaitu kita dorong dari arah fundus ke arah simfisis, kita dorong seperti ini. Setelah itu kita raba samping perut ibu. Jika yang teraba itu lurus, panjang, dan keras seperti papan, berarti itu menunjukkan punggung bayi. Teknik Selanjutnya yang kedua yaitu metode Avel. Kita letakkan tangan di daerah pusat, lalu kita tekan ke arah punggung. Setelah itu kita palpasi bagian kanan kiri perut ibu. Jika yang teraba panjang, lurus, dan keras seperti papan, berarti itu punggung bayi. Setelah itu lanjut ke Leopold 3, yaitu untuk menentukan bagian terendah janin dan presentasi sudah masuk PAP atau belum. Kita letakkan tangan kita di daerah simfisis seperti ini, lalu kita goyang-goyangkan. Jika yang teraba itu bulat dan saat digoyangkan itu melenting keras, itu berarti kepala yang berada di bagian terendah janin. Tetapi jika yang teraba itu tidak terlalu bulat dan saat digoyangkan itu tidak melenting, itu berarti bokong yang berada di bagian terendah janin. Dan jika tidak bisa digoyangkan, berarti presentasi sudah masuk PAP. Setelah itu kita lanjut ke Leopold 3 dengan metode Knebel, yaitu dengan cara kita letakkan tangan satunya di daerah simfisis dan tangan satunya lagi di daerah fundus. Setelah itu kita goyangkan secara bergantian untuk membandingkan apa yang ada di bagian terendah janin. Jika di bagian terendah janin atau di simfisis ini terasa lebih keras dan terasa lebih bulat, lalu saat digoyangkan itu melenting, berarti itu kepala yang berada di bagian terendah janin. Tapi jika yang ada di bagian terendah janin itu tidak terlalu bulat, lalu lunak, dan saat digoyangkan itu tidak melenting, berarti itu bokong. Selanjutnya yaitu Leopold keempat. Sebelumnya kita posisikan ibu dengan posisi senyaman mungkin dan kita anjurkan ibu untuk meluruskan kaki. Setelah itu kita berbalik badan menghadap kaki ibu, lalu kita letakkan tangan kita di atas simfisis sesuai dengan lipatan paha seperti ini. Lalu kita temukan jari kita. Jika masih bisa bertemu, berarti janin itu belum masuk PAP atau konvergen. Tetapi jika jari kita tidak bisa bertemu, berarti presentasi sudah masuk PAP atau divergen. Jika hampir bertemu, berarti sepertiga bagian itu sudah masuk PAP. Tapi jika jari kita lurus, berarti sudah sebagian presentasi masuk PAP. Tapi jika jari kita keluar seperti ini, berarti hampir seluruh bagian sudah masuk PAP. Setelah itu yaitu pemeriksaan DJJ. Pemeriksaan DJJ ini normalnya 120 kali sampai 160 kali per menit. Lalu kita lanjut menentukan pintu maksimum, yaitu letak terkeras untuk mendengarkan DJJ. Dengan cara kita bagi perut ibu menjadi 4 bagian, yaitu punggung kanan atas, punggung kiri atas, punggung kanan bawah, dan punggung kiri bawah. Karena presentasi sudah masuk PAP, maka posisi janin berada di punggung kanan bawah. Lalu kita lanjut mendengarkannya menggunakan funduskop. Sebelum itu kita untuk mencari DJJ ini kita bandingkan dengan nadi ibu, karena biasanya DJJ itu lebih cepat daripada nadi ibu. Kita hitung selama 1 menit penuh menggunakan jam tangan yang ada jam detiknya. Permisi ya Bu. Kita letakkan funduskopnya, lalu kita pegang nadi ibu untuk kita bandingkan. Jika sudah ketemu, kita mulai menghitungnya. Kita
Kita hitung selama 5 detik, 5 detik menghitung, 5 detik istirahat selama 3 kali. Jika sudah, cara menghitungnya yaitu hasil tadi kita jumlahkan, setelah itu kita kali dengan 4. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan panggul, yaitu untuk mengukur ukuran panggul luar atau UPL. Sebelumnya kita pastikan baju ibu dibuka. Permisi ya Bu, bajunya dibuka dulu ya Bu. Setelah itu kita lanjut ukur distansia spinalumnya, yaitu jarak antara sias kanan dan sias kiri. Normalnya itu 23-26 cm. Kita ambil jangka panggulnya, lalu kita ukur dari sias kanan sampai sias kiri. Setelah ketemu kita catat hasilnya. Setelah itu lanjut kita mencari jarak terjauh atau distansia kristalum. Normalnya itu 26-29 cm. Kita ukur dari krista iliaka kanan sini sampai ke krista iliaka kiri. Setelah itu kita catat hasilnya. Lalu setelah itu kita ukur konjugata eksternalnya dari atas simfisis sampai prosesus spinosus lumbal prima. Kita ukur dari atas simfisis di sini sampai sebelumnya kita arahkan ibu untuk menghadap ke samping terlebih dahulu. Ibu berbaring menghadap samping dulu ya Bu. Kita ukur dari atas simfisis sampai prosesus spinosus lumbal prima. Jika sudah, kita catat hasilnya. Setelah itu kita ukur lingkar panggul, yaitu normalnya 80-90 cm. Kita mengukurnya dari atas simfisis sampai kembali. Kita ukur dari atas simfisis. Setelah itu kita arahkan ibu untuk kembali ke posisi semula. Ibu bisa baring posisi semula. Bentar ya Bu. Oh, miring lagi ya Bu. Sudah Bu, lurus lagi Bu. Jika sudah, kita catat hasilnya. Setelah itu kita lanjut ke genitalia eksterna. Kita ambil tisu sebanyak 3, lalu kita lakukan vulva hygiene sebanyak 3 kali. Yang pertama itu kita usap bagian labia mayor dan minor kanan, sekali usap buang. Setelah itu lanjut bagian labia mayor dan minor kiri, sekali usap buang. Lalu yang ketiga yaitu kita usap dari bagian klitoris sampai anus, sekali usap buang. Setelah itu yaitu kita ukur jarak tulang buju ibu atau distansia tuberum. Dengan cara kita arahkan dulu ibu untuk agak mengangkat pantatnya. Ibu pegang kakinya di sini ya Bu, agar pantatnya agak terangkat. Kita ukur menggunakan kepalan tangan. Jika satu kepal ini bisa masuk dalam panggul ibu, insya Allah ibu bisa melahirkan secara normal. Normalnya itu satu kepal tangan. Setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas atas, yaitu di bagian metakarpal. Kita tekan, permisi ya Bu, kita tekan seperti ini, lalu kita raba. Jika dalam 2 detik tidak kembali, berarti ibu mengalami odem. Setelah itu lanjut ke ekstremitas bawah, yaitu ada 3 bagian yang kita periksa. Yang pertama itu ada metatarsal, bagian sini. Kita tekan lalu kita raba. Jika dalam 2 detik tidak kembali, berarti ibu mengalami odem.
Di sini selanjutnya itu di bagian osmaleolus kita tekan juga. Jika dalam 2 detik tidak kembali berarti ibu mengalami odem. Selanjutnya di bagian tibia kita tekan lalu kita raba. Jika dalam 2 detik tidak kembali berarti ibu mengalami odem. Setelah itu yaitu pemeriksaan lila, kita anjurkan ibu untuk duduk terlebih dahulu. Ibu bisa berdiri ya bu, bisa duduk. Nyamping dulu bu biar tidak pusing. Selanjutnya pemeriksaan lila, yaitu pertama kita tanyakan dulu pada ibu bagian tangan mana yang biasa dipakai untuk beraktivitas. Ibu, saya mau tanya, biasanya kalau makan atau melakukan sesuatu ibu pakai tangan yang mana? Tangan kiri Bu Bidan, tangan kanan Ibu Oh, Bidan. tangan kanan ini. Berarti kita periksa tangan kiri ibu. Kita anjurkan ibu untuk menekuk tangannya. Permisi ya bu, tekuk dulu ini. Kita ukur dari tulang akromion sampai oligramnon. Kita ukur menggunakan midline. Kita ukur dari tulang akromion sampai oligramnon. Setelah itu kita tentukan titik tengahnya. Baru kita ukur. Ibu, tangannya bisa diluruskan kembali. Setelah itu jika sudah ketemu, kita catat hasilnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks patella. Selanjutnya itu pemeriksaan refleks patella, yaitu sebelumnya kita anjurkan ibu untuk duduk rileks terlebih dahulu dengan kaki menggantung. Rileks ya bu, pandangan ke depan. Setelah itu kita buka lutut ibu. Permisi ya bu. Jika pada saat kita ketuk ibu refleks maju ke depan, berarti positif atau refleks ibu masih bagus. Setelah itu kita ketuk. Jika ibu meresponnya berarti refleks ibu masih bagus. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.